Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai farmakologi atau mekanisme kerja obat-obat kardiovaskuler. Nah, sebelumnya kita akan mengenal tentang jantung itu terlebih dahulu. Nah, diharapkan di sini kalian, adik-adik mahasiswa, mampu menyebutkan jenis-jenis obat kardiovaskuler dan juga efeknya. Kemudian adapun obat-obat kardiovaskuler itu sendiri itu yang akan kita bahas kali ini adalah 3 besar, yaitu adalah glikosida jantung atau glikosida digitalis, kemudian ada antiangina, kemudian ada obat anti aritmia. Dan ini obat-obat ini adalah mengatur kontraksi jantung, kemudian frekuensi dan juga irama jantung dan aliran darah ke otot jantungnya. Yang pertama kita akan mengenal mengenai glikosida jantung atau glikosida digitalis, dan efeknya itu adalah inotropik positif. Jadi glikosida digitalis ini efeknya inotropik positif. Jadi inotropik positif itu apa? Yaitu adalah meningkatkan kontraksi otot jantungnya atau miokardnya. Kemudian ada juga efek kronotropik negatif. Kronotropik negatif itu adalah menurunkan denyut jantungnya. Kemudian ada dromotropik negatif, dan itu artinya adalah mengurangi hantaran sel-sel jantung. Kemudian ada 2 obat atau 2 zat aktif dari glikosida jantung, yaitu adalah digoxin dan juga digitoxin. Yang biasanya paling banyak digunakan untuk pengobatan di rumah sakit atau di tempat-tempat klinik itu adalah digoxin. Kemudian farmakokinetik dari digoxin itu sendiri seperti apa, dan digitoxin itu seperti apa, dan farmakodinamiknya seperti apa. Kalau digitoxin itu mempunyai T setengah yang lebih panjang daripada digoxin. Pada pasien hipotiroidisme itu dosisnya diturunkan. Tapi kalau pada pasien hipertiroidisme itu dosisnya itu bisa nanti dinaikkan. Untuk farmakodinamikanya, jadi digoxin ini atau digitalis ini bisa meningkatkan kontraksi dari miokard, yaitu adalah meningkatkan curah jantung, memperbaiki sirkulasi dan juga perfusi jaringannya. Kemudian bisa mengurangi hantaran melalui nodus atrioventrikular, artinya denyut jantungnya berkurang. Kemudian toksisitas dari digitalis itu sendiri itu adalah anoreksia atau bisa timbul mual, bisa timbul muntah, diare, bradikardi. Bradikardi itu denyut nadinya tuh kurang dari 60 kali per menit, atau bisa juga takikardi. Takikardi itu adalah denyut nadinya itu lebih dari 120 kali per menit. Bisa juga aritmia, sakit kepala, penglihatan kabur, bingung, dan juga delirium. Kemudian untuk obat-obat anti angina itu kita membahas obat-obat anti angina ya. Yang kedua itu kita mengenal terlebih dahulu angina pectoris. Jadi penyakit angina pectoris itu apa? Yaitu penyakit nyeri jantung yang mendadak akibat tidak cukupnya aliran darah karena adanya sumbatan pada arteri koroner yang menuju jantungnya. Nah, adapun obat-obat anti angina ini misalnya seperti nitrat, penghambat beta, dan juga penghambat rantai kalsium, itu dia tugasnya meningkatkan aliran darah ke jantungnya. Nah, sekarang kita bahas yang nitrat. Nah, ini adalah salah satu obat anti angina. Nitrat itu nama panjangnya isosorbit dinitrat, dan dia bisa dikonsumsi per oral dan dikonsumsi sublingual. Sublingual itu artinya adalah di bawah lidah. Jadi obatnya itu ditaruh di bawah lidah, kemudian seperti dibiarkan habis di lidahnya. Kemudian efek samping nitrat ini bisa menyebabkan pusing, hipotensi, lemah, ingin pingsan, dan juga sakit kepala. Adapun farmakodinamik dari nitrat itu sendiri
Nah, dia bisa bekerja langsung pada otot polos pembuluh darah dan juga bisa menyebabkan relaksasi dan dilatasi. Nah, ini adalah perjalanan dari nitrat. Jadi nitrat itu dikonsumsi secara oral. Nah, kemudian dia subbukal atau sublingual, kemudian dia dihisap di sini, dihisap di di lidah. Nah, itu dia kemudian bisa langsung menuju ke aliran darah. Kemudian memperbaiki aliran darah ke jantungnya, atau dia bisa terabsorpsi lewat lambung terlebih dahulu, kemudian terabsorpsi lewat usus, kemudian masuk ke vena porta, kemudian mengalami metabolisme di hepar atau metabolisme oleh enzim sitokrom P450, kemudian ke aliran darah dan memperbaiki dan melalui vena cava inferior kemudian mengkoreksi aliran darah ke jantungnya. Kemudian penghambat beta atau beta blocker itu juga digunakan untuk mengobati angina pectoris, antiaritmia, dan bisa juga untuk pengobatan hipertensi. Nah, penghambatannya, jadi beta blocker itu kerjanya di reseptor beta 1 di jantung, dan dia tugasnya menghambat reseptor beta 1 di jantung sehingga bisa mengurangi denyut jantungnya agar denyut jantungnya itu tidak terlalu cepat. Kemudian beta blocker itu sendiri ada yang selektif kerjanya, tapi juga ada yang tidak selektif. Kalau selektif itu milih-milih, dia hanya bisa berikatan dengan reseptor tertentu, tapi kalau tidak selektif itu dia bisa berikatan di lebih dari satu reseptor. Nah, biasanya yang tidak selektif itu efeknya nanti kurang begitu baik dibandingkan yang selektif. Yang tidak selektif itu efek yang kurang baiknya itu bisa mengakibatkan sesak nafas di bronkus atau sesak nafas di saluran nafas. Karena apa? Karena selain dia menghambat reseptor beta 1 di jantung sehingga efeknya mengurangi denyut jantung, nah dia yang beta blocker tidak selektif ini juga menghambat reseptor beta 2, reseptor beta adrenergik 2 di saluran pernafasan juga di bronkus sehingga mengakibatkan sesak nafas. Jadi yang beta blocker tidak selektif itu sehingga dia dikontraindikasikan untuk diberikan pada pasien asma. Jadi sebaiknya yang beta blocker yang tidak selektif itu tidak diberikan pada pasien asma. Contohnya itu adalah propanolol, nadolol, dan juga pindolol itu sebaiknya tidak diberikan pada pasien angina pectoris yang juga menderita asma. Tapi kalau tidak menderita asma ya tidak apa-apa diberikan. Nah, untuk yang selektif yang hanya menghambat reseptor beta 1 di jantung itu adalah obat atenolol dan juga metoprolol contohnya. Nah, ini adalah rumus struktur kimia dari metoprolol, propanolol, dan atenolol. Propanolol itu yang termasuk yang tidak selektif itu tadi ya. Nah, kemudian obat anti angina pectoris yang lain itu adalah antagonis kalsium atau penghambat rantai kalsium. Jadi untuk angina pectoris dan bisa juga untuk aritmia tertentu dan bisa juga untuk mengobati atau mengatasi hipertensi. Nah, antagonis kalsium ini contohnya adalah nifedipin dan juga diltiazem, dan dia tuh kerjanya kalsium mengaktifasi kontraksi miokardium. Jadi obat ini akan menghambat kalsiumnya. Jadi dia antagonis dari kalsiumnya supaya tidak terjadi kontraksi dari otot jantungnya. Sehingga dengan harapannya dengan nifedipin sebagai antagonis kalsium atau diltiazem sebagai antagonis kalsium ini bisa mencegah terjadinya kontraksi otot jantung. Untuk farmakokinetikanya itu absorpsinya itu melalui mukosa gastrointestinal, bisa juga melalui metabolisme di hepar dan juga berikatan dengan protein. Adapun T setengahnya itu 2 sampai 6 jam. Farmakodinamiknya jadi ini tadi penghambat rantai kalsium atau antagonis kalsium. Farmakodinamiknya menambah vasodilatasi koroner dan juga pembuluh darah perifer.
Nah, awal mula kerjanya 30 menit untuk nifedipin dan juga diltiazem. Nah, selain itu, selain ada efek positif, efek samping obat yang mungkin bisa muncul itu adalah sakit kepala, hipotensi. Biasanya pada nifedipin ya, ini kalau hipotensi, kalau pada diltiazem jarang. Kemudian ada pusing dan juga flushing pada kulit. Untuk yang ketiga itu kita akan membahas obat anti aritmia atau disritmia. Aritmia itu sendiri adalah penyakit apa? Aritmia itu penyakit penyimpangan frekuensi dan juga pola denyut jantung. Dan ini bisa didiagnosis dengan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Kemudian apa saja obat-obat anti aritmia itu? Obat anti aritmia itu adalah penghambat rantai natrium, kemudian ada juga penghambat beta, dan juga obat yang memperpanjang repolarisasi atau untuk pengobatan darurat. Misalnya obatnya bretilium dan juga amiodaron. Selain itu juga obat-obat aritmia ini bisa menghambat rantai kalsium. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, obat anti aritmia, yaitu obat penghambat rantai natriumnya. Jadi obat penghambat rantai natrium itu nanti tujuan efeknya adalah untuk mengurangi laju natrium memasuki sel jantung. Sehingga responnya, efeknya itu berkurangnya laju hantaran dalam jaringan jantung, kemudian meningkatkan waktu pemulihan dan supresi otomatisitas. Jadi dia tugasnya adalah mengurangi aliran laju ke jantungnya agar tidak terlalu besar. Obat penghambat natrium ini ada dua golongan, yaitu golongan 1A dan 1B. Yang pertama adalah untuk pemakaian lama, itu biasanya menggunakan quinidin atau prokainamid. Kemudian golongan 1B itu untuk pemakaian darurat, misalnya adalah lidocain. Adapun farmakokinetiknya itu quinidin, prokainamid diabsorpsi di mukosa gastrointestinal. Makanan dan juga pH itu juga bisa merubah kecepatan absorpsinya. Dan tes setengah quinidin itu lebih besar daripada prokainamid. Adapun efek samping obatnya yang biasa muncul dan bisa saja muncul adalah mual, muntah, diare, kekacauan mental, dan juga hipotensi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah apa? Hipertensi peningkatan tekanan darah, sistol lebih dari 140 dan diastolnya lebih dari 90 mm/Hg. Kemudian hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial dan sekunder. Cara non-farmakologi menurunkan tekanan darah itu bisa mengurangi stres, olahraga, meningkatkan HDL, pembatasan konsumsi garam, menghindari alkohol, dan juga mengurangi berat badan. Namun apabila cara non-farmakologi pada hipertensi stage pertama atau prehipertensi itu masih belum signifikan menunjukkan hasil yang baik, maka pengobatannya bisa dilanjutkan ke pengobatan farmakologi atau pengobatan dengan obat. Nah, adapun obat-obatnya itu sendiri, obat antihipertensi itu terdiri dari obat diuretik, kemudian ada simpatolitik, terus ada vasodilator arteriol langsung, ada antagonis angiotensin seperti captopril, terus ada penghambat saluran kalsium dan juga metildopa yang bisa mengakibatkan urin menjadi gelap. Simpatolitik itu nanti ada penghambat adrenergik beta dan juga ada penghambat adrenergik yang bekerja sentral. Nah, sebelumnya kita akan mengenal terjadinya hipertensi itu terkait dengan renin-angiotensin system, di mana angiotensinogen itu nanti oleh enzim renin akan diubah menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 itu oleh angiotensin converting enzim itu akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, ketika diubah menjadi angiotensin 2, ini ketika berikatan dengan angiotensin 2 itu ketika berikatan dengan reseptor angiotensin 2 tipe 1, reseptor angiotensin 2 tipe 1, maka akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah. Sehingga apa? Ketika terjadi vasokonstriksi pembuluh darah itu, maka terjadi peningkatan aliran darahnya. Jadi
terjadi peningkatan sistol diastolnya sehingga terjadi hipertensi. Jadi hipertensi itu terjadi ketika reseptor angiotensin 2 ini berekatan dengan reseptor angiotensin 2-nya. Sehingga mekanisme kerja obat antihipertensi itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk memblok supaya angiotensin 2 ini tidak terbentuk atau memblok reseptor angiotensin 2 yang ada di sini. Sehingga ketika ada yang namanya obat hipertensi namanya ACE inhibitor atau penghambat ACE. Nah, dia itu akan menghambat enzim angiotensin converting enzim sehingga angiotensin 1 itu tidak bisa diubah menjadi angiotensin 2 sehingga tidak terjadi vasokonstriksi pembuluh darah atau tidak terjadi hipertensi. Ada juga obat hipertensi lain yang dia itu tugasnya memblok reseptor angiotensin 2 tipe 1. Sehingga apa? Ketika reseptor angiotensin 2 tipe 1 ini diblok kerjanya oleh angiotensin 2 reseptor blocker oleh obat yang ini, maka angiotensin 2 itu tidak bisa berikatan dengan reseptor angiotensin 2 tipe 1 sehingga apa? Tidak terjadi vasokonstriksi pembuluh darah atau tidak terjadi peningkatan tekanan darah atau pembuluh darah. Kemudian obat yang pertama dari antihipertensi itu kita akan membahas tentang diuretik. Nah, diuretik atau obat diuretik itu adalah obat yang mempunyai efek diuresis atau meningkatnya pembentukan urin. Kemudian diuretik itu yang digunakan dalam terapi hipertensi itu misalnya adalah diuretik tiazid, diuretik loop, dan juga diuretik hemat kalium. Adapun cara kerja diuretik itu adalah seperti ini. Jadi diuretik misalnya adalah tiazid itu menginhibisi reabsorpsi natrium itu di tubular ginjal. Sehingga natrium intraselulernya itu menurun dan juga kalsium intraselulernya menurun. Sehingga apa? Terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah. Kemudian kalau vasokonstriksi itu kan akibatnya adalah peningkatan tekanan darah. Jadi kalau vasodilatasi itu adalah antonimnya atau lawan katanya, yaitu terjadi penurunan tekanan darah sehingga beban kerja jantung itu tidak terlalu berat atau aliran darah atau curah darah ke jantung itu tidak terlalu berat sehingga bisa menurunkan tekanan darahnya. Jadi obat diuretik ini bisa menurunkan tekanan darahnya. Kemudian diuretik yang lain itu misalnya furosemid dan juga tiazid. Nah, itu juga menghambat reabsorpsi natrium di ginjal. Nah, akibatnya itu terjadi efek diuresis yaitu natrium dan juga kehilangan air. Jadi kehilangan natrium dan juga kehilangan air sehingga mengakibatkan kehilangan kalium juga. Jadi sebenarnya efek samping dari diuretik itu bisa jadi dia resiko menyebabkan hipokalemia. Hipokalemia itu adalah kekurangan kalium karena banyak kalium yang hilang sehingga resikonya ini bisa menyebabkan kardia aritmia. Nah, itu adalah kelemahan dari diuretik ya. Kemudian diuretik tiazid. Diuretik tiazid itu misalnya contoh obatnya adalah hidroklortiazid atau HCT. Dan farmakokinetiknya dia diabsorpsi pada pemberian oral. Adapun farmakodinamiknya itu adalah menghambat reabsorpsi natrium dan juga klorida. Jadi natrium klorida di tubulus distal dan efek dihambat oleh obat antiinflamasi nonsteroid. Adapun indikasi klinisnya diuretik tiazid itu untuk hipertensi dan bisa juga untuk gagal jantung yang kongestif. Toksisitas tiazid yang mungkin muncul itu adalah alkalosis, metabolic hipokalemik, dan juga hiperurikemia. Ada juga toksisitas yang muncul bisa hiperlipid, hiponatremi, kemudian reaksi alergi, kemudian toksisitas lain seperti kelemahan dan juga kelelahan. Kontraindikasi yang harus diperhatikan dalam pemakaian tiazid ini adalah penggunaan berlebihan berbahaya pada sirosis hati dan juga
gagal jantung kongestif. Kemudian untuk diuretika angsa atau diuretik loop, itu contohnya adalah furosemid. Itu indikasi klinisnya adalah untuk yang hiperkalemia, kemudian untuk gagal ginjal akut, dan juga untuk overdosis anion seperti bromida, fluorida, dan juga iodida. Adapun toksisitas furosemid yang bisa saja muncul yaitu adalah alkalosis metabolik, hipokalemik, kemudian ototoksisitas atau bisa toksisitas di telinga, kemudian hiperurikemi, hipomagnesemia, dan juga reaksi alergi dan dehidrasi. Untuk kontraindikasi furosemid itu mempunyai reaktivitas hilang pada pasien yang sensitif pada sulfonamid yang lain. Kemudian loop diuretik itu juga dapat menyebabkan hiperglikemia sehingga dimonitor gula darahnya. Dan loop diuretik dan tiazid itu bisa menyebabkan resiko hipokalemia yang bisa menyebabkan toksisitas pada jantungnya. Nah, makanya hati-hati apabila mengkonsumsi loop diuretik dan tiazid ini dengan makanan sumber kalium lain, yaitu adalah jeruk, pisang, anggur, apel, pir, dan juga sayur-sayuran hijau. Jadi itu ya. Nah, untuk diuretika hemat kalium itu bisa menggunakan contoh obat-obatnya itu ada spironolakton, amilorid, dan juga triamteren. Nah, untuk spironolakton itu adalah suatu antagonis kompetitif aldosteron. Kemudian indikasi klinisnya itu kondisi mineralokortikoid yang berlebihan. Kemudian untuk toksisitasnya itu juga bisa menyebabkan hiperkalemi, kemudian asidosis metabolik hiperkloremik, dan juga ginekomasti dan gagal ginjal akut serta batu ginjal. Adapun penyalahgunaan diuretik itu kalau obat diuretik itu digunakan oleh pasien obesitas dan juga sering dikombinasi dengan obat katartik. Nah, itu bisa mengakibatkan dehidrasi dan juga gangguan keseimbangan elektrolit. Adapun diuretika bila digunakan pada geriatri itu lebih sensitif. Biasanya lansia itu lebih sensitif terhadap obat diuretik ini. Jadi loop diuretik dan tiazid itu bisa mengakibatkan hipotensi dan juga gangguan keseimbangan elektrolit. Kemudian diuretik hemat kalium, hati-hati penggunaannya pada lansia karena bisa menyebabkan hiperkalemia. Jadi solusinya itu kalau diuretik digunakan pada geriatri atau lansia, itu solusinya tuh dosisnya bisa diturunkan atau tekanan darahnya dimonitor dan keseimbangan elektrolitnya pun juga dimonitor. Kemudian petunjuk umum dari diuretik itu adalah kalau misalnya digunakan diuretik, maka yang harus dikontrol atau yang harus dimonitoring itu adalah kita harus mengukur dan melaporkan intake dan output dari cairan tubuh. Kemudian pasien itu berat badannya ditimbang secara rutin dan bila perlu tiap hari. Kemudian monitor tekanan darah dan denyut nadi, amati juga tanda-tanda dehidrasi ada atau tidak. Kemudian kaji hasil pemeriksaan elektrolitnya dan juga kaji kemungkinan timbulnya efek samping obatnya. Nah, sekian saja presentasi dari Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.